Jadi dia tidak bisa menjadi calon presiden yang bisa kompetitif dalam konteks politik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber sesuatu dari sosok yang selalu kontroversial, baik orangnya maupun pernyataannya. Kadang-kadang pernyataannya biasa saja, disampaikan juga oleh orang lain. Tapi kalau disampaikan oleh sosok ini menjadi luar biasa, yaitu dalam berita yang dilansir keuangannews.id. Keuangan kok ngomong soal ini ya. Oke. Ahok _2, saya siap menjadi capres 2024. Knews.id, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok berseloroh siap menjadi calon presiden capres 2024. Saya kan sekarang ada di Merdeka Timur, kantor Pertamina. Makin dekat ke Merdeka Utara, Istana Presiden, kata Ahok dalam wawancara dengan majalah Tempo. Ahok mengatakan tak mau maju Pilpres 2024 jika sudah ada calon yang bagus. Dia tak merinci kriteria yang dimaksudnya. Ya, dapat calon bagus itu kalau presidensial threshold dihilangkan. Sesuai dengan perjuangan kami ya, saya Rizal Ramli dan lain-lainnya. Nanti kita thumbnailnya kita tampilkan lagi ya. Masalahnya, partai berani nggak nyaloni gue jadi presiden? Saya kan liability, beban, sudah punya label sebagai penista agama, ucap Ahok. Luar biasa Ahok ya. Ahok menyatakan mempunyai kemampuan dalam mengelola negara dan siap dibandingkan dengan calon presiden lainnya. Meskipun etos kerja, kemampuan, integritas bolehlah ditanding, jelasnya. Ya, kalau kita melihat track record ya, mungkin saja, dan memang harusnya kompetisi menjadi calon presiden itu terbuka untuk siapa saja yang mampu, biar mereka berkompetisi secara sehat dan biarlah rakyat yang menentukan. Tapi kalau presidensial threshold masih dipertahankan, ya 2 calon lagi, maksimal 3 calon. Sudah dipastikan calon-calon itu adalah calon dari rahim oligarki politik. Makanya saya katakan dengan terus terang, 2014, 2019 itu hanya 2 atau 3 orang saja yang menentukan calon presiden di Republik Indonesia ini. 1 Prabowo Subianto, yang kedua Megawati Soekarno Putri, dan untuk 2019 ditambah oleh Presiden Jokowi sendiri karena sudah menjadi incumbent. Sahamnya saya katakan 50% ya. Tapi sobat era sekalian, persoalan dengan Ahok ini bukan soal kemampuan, bukan pula soal pernyataan yang kontroversial yang selalu dikeluarkannya, bukan juga karena dia dari etnis minoritas. Dia triple minority, saya pernah menulis triple minority, minoritas dari segi daerah, dia bukan Jawa tapi luar Jawa, minoritas dari sisi agama, bukan Islam, dan minoritas dari sisi etnis ya, yaitu dia berasal dari etnis Tionghoa. Jadi dia tidak bisa menjadi calon presiden yang bisa kompetitif dalam konteks politik hari ini. Tapi kita tidak tahu kan bagaimana. Cuma yang menghalangi Ahok adalah syarat-syarat menjadi presiden yang tidak mungkin bisa ditembusnya lagi kalau tidak dilakukan perubahan undang-undang. Kalau syaratnya cuma syarat yang tercantum dalam konstitusi pasal 6, selesai. Karena syarat konstitusional itu hanya mengatakan
satu warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri. Ahok memenuhi syarat. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara. Ahok rasanya memenuhi syarat karena delik kemarin bukan delik pengkhianatan terhadap negara, tapi delik penistaan agama. Yang ketiga adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini relatif, tetapi kalau tidak ada handicap apa-apa ya masuk dianggap mampu. Cuma sobat era sekalian, syarat yang berada di undang-undang yang tidak akan bisa ditembus. Kita bacakan ya. Di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu disebutkan mengenai syarat-syarat menjadi calon presiden ya dan wakil presiden yang merupakan pengembangan dari syarat yang tercantum di dalam konstitusi pasal 6. Apa saja syaratnya? A. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa masuk karena relatif ya. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Tidak bisa masuk kalau Archandra Tahar. Kalau Ahok masih bisa masuk. C. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Wah, jadi tidak boleh punya bojo warga negara asing ya. D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Jadi tindak pidana berat lainnya itu tidak ada keterangan di dalam penjelasan pasal ini, tapi umumnya disebutkan bahwa kalau tuntutannya ya ancamannya maksud saya itu 5 tahun atau lebih. Waktu itu Ahok dikenakan pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun walaupun divonis 2 tahun. Nah, sudah susah ya. Mungkin masih debatable, kita baca lagi. E. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Saya kira mampu Ahok lewat ini ya. F. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ringan juga ya. G. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Mudah juga. Sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok harus melaporkan harta kekayaan. H. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Ini juga mungkin bisa lolos. I. Tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan. Komisaris utama Pertamina rasanya nggak mungkin pilot ya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ini relatif relatif sekali ya. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Ya lagian juga aneh. Nyalon presiden tapi nyalon juga anggota DPR, DPD dan DPRD. Rasanya nggak mungkin. Terdaftar sebagai pemilih. M. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Ini antara syarat substantif dengan syarat administratif digabung ya. Oh, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hanya setia kepada yang 4 ini saja, yang lainnya bagaimana? P. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah inilah the game is over.
Ini yang membuat Ahok tidak bisa. Jangankan jadi calon presiden, jadi menteri pun dia tidak bisa ya. Berusia paling rendah 40 tahun, masuk. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Ini bagaimana ya? Tidak naik-naik syarat berpendidikannya ya. Padahal beberapa jabatan lainnya dipersyaratkan harus S1, bahkan untuk hakim konstitusi harus S3 ya. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI dan memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Ini cara membuat undang-undangnya agak aneh ya. Kenapa aneh? Mereka menyatukan ya, mencampur adukan antara syarat substantif yang terdapat dalam konstitusi dengan syarat administratif yang sifatnya sebenarnya ya lebih pada pemenuhan persyaratan seperti visi, misi dan lain sebagainya. Oke. Tapi intinya sahabat era sekalian, barangkali tidak perlu berdebat dulu karena memang syarat ini sudah mengunci Ahok seumur hidup. Itu masalahnya. Apakah ini adil atau tidak adil? Ya, kita serahkan saja kepada pembentuk undang-undang. Apakah ada pembatasan atau tidak? Karena dikatakan tadi tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukumannya 5 tahun atau lebih. Ahok diancam 5 tahun atau lebih dengan delik penistaan agama. Walaupun vonisnya cuma 2 tahun, tapi yang dilihat adalah ancamannya. Jadi ya the game is over. Apalagi yang mau kita bicarakan. Tapi sebenarnya sobat RH sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan hendaknya kompetisi Pilpres berlangsung secara fair competition. Pintu harus dibuka. Hilangkanlah presidensial threshold 20%. Dengan demikian kita akan bisa mendapatkan bibit-bibit terbaik bangsa. Dan mungkin juga debat presiden Indonesia akan menarik. Berlangsung secara dramatis, saling adu argumentasi, konsep dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin kan bukan debat, tanya jawab ya. Ahli-ahli yang dihadirkan hanya untuk mengkompilasi pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Ya lain kali jangan begitulah. Lain kali kita harus memunculkan calon-calon presiden terbaik yang sudah terbukti track recordnya, punya kewibawaan yang tinggi, punya wawasan yang juga luas, dan yang jelas mampu membawa kapal republik ini dengan amanah besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan rakyat, kemudian mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat agar ikut dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Jadi mengenai pasal yang ancaman hukuman 5 tahun tadi, ya kalau mau di judicial review diberikan pengecualian misalnya, itu soal lain. Tapi selama dia masih bercokol di sana, seumur hidup seorang Ahok tidak bisa menjadi calon presiden. Bahkan menjadi seorang menteri pun tidak bisa. Ya sahabat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.